Begini, dia bilang semuanya akan masuk dan sebagainya. Dia lupa jika dalam persidangan tidak terbukti, maka pelapor yang masuk. Jangan lupa itu. Ini kan belum sidang. Kalau kita bisa membuktikan bahwa memang ijazah Jokowi itu tidak asli, bahkan yang masuk pelapor, termasuk kelompoknya beliau. Paham ya itu ya? Oke. Terima kasih. Saya tambahkan apa yang dikatakan Bu Ibu Kurnia tadi. Sebenarnya ini ada sejarah, bukan tiba-tiba. Banyak orang bilang, loh ini kok tiba-tiba memasalahkan ijazah Jokowi dan bukan begitu. Ada peristiwa persidangan Bambang Tri dan Gus Nur itu, ya kan? Itu kan pidana. Bahkan dikatakan siapa yang menuntut dia harus buktikan. Ya, pada saat pidana itu dikatakan dia dakwanya ya, itu adalah menyampaikan berita bohong sehingga menimbulkan kerusuhan. Ya kan? Lah, jika memang benar Bambang Tri dan Gus Nur itu bohong, jaksa seharusnya menunjukkan aslinya. Nah, ini loh buktinya. Tapi kan tidak. Fotokopi. Selama saya jadi lawyer 30 tahun lebih, apalagi pidana menyangkut nasib orang, tidak boleh walaupun kita fotokopi, dileges, tapi di dalam persidangan aslinya harus ditunjukkan. Itu sejarahnya. Jadi Bambang Tri dan Gus Nur ini itu dihukum berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta persidangan sesuai KUHP, ya kan? Lah, oleh sebab itu karena pendampingnya saudara saya Bang Ahmad Tinudin, lagi Dusian, lah mereka mempertanyakan ijazah ini ada nggak sih? Nah, sehingga mereka bersurat ke UGM, mereka bersurat ke Jokowi, bersurat ya, datang ke Solo dengan baik-baik. Bahkan mereka bikin pemberitahuan ke polisi karena banyak orang, dan mereka datang ketok pintu dan diterima oleh rektor, oleh dekan dan sebagainya, ya kan? Kebetulan ada Bu Tifa di situ, ada Roy Suryo sebagai saksi juga. Beliau-beliau ini saksi juga, walaupun kapasitasnya sebagai ahli ya. Tapi dalam hal ini ke Jogja kemarin, beliau-beliau ini sebagai saksi, menyaksikan, bahkan ikut bertemu, ikut ngobrol. Nggak ada teriak-teriak, nggak ada yang diterima kok sama Jokowi. Duduk mereka. Dan itu berbeda dengan yang sekarang, menurut Anda? Ini ikut Ibu Surya, Ibu Kurnia. Duduk, jadi nggak ada ini rame-rame, nggak ada, ya kan? Itu. Nah, kemudian kalau saya hubungkan dengan Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik, ya kan, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, itu jelas pasal 1 poin 3 ayat 3 menyatakan bahwa yang dimaksud lembaga publik, eksekutif, yudikatif, legislatif dan sebagainya itu adalah yang mendapatkan dana dari APBN, baik sebagian atau keseluruhan. UGM dapat dana apa namanya BOPT, ya kan, dana bantuan operasional perguruan tinggi. KPU dapat dana dari APBN, berarti mereka itu lembaga publik. Di undang-undang itu sendiri pasal 4 pasal 2-nya jelas bahwa yang maksud dokumen publik, ya kan Jokowi ini menggunakan ijazahnya waktu itu. Oke, artinya apa Bang? Apa yang ingin Anda sampaikan? Karena ini adalah dokumen publik, maka dapat terbuka untuk umum dan dapat diakses. Jadi tidak ada tindak pidana di sini. Bahkan pasal 4-nya menyatakan semua warga negara berhak. Apalagi di Undang-Undang Dasar 28F itu jelas bahwa setiap warga negara bisa berkomunikasi, ya kan, mendapatkan informasi dan mendapatkan akses untuk lembaga publik. Jangankan ijazah ya, hartanya saja harus declare. Dia punya saham, punya ini, harus dideklar. Nah, oleh sebab itu UGM dengan tidak menunjukkan ini, itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Oke, sekarang kan kondisinya ijazahnya sudah disita oleh penyidik, sudah berada di tangan penyidik. Ahli hukumnya, katanya ada pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk masalah sistem pendidikan itu terlindungi. Iya, ada. Tapi pasal 18 ya kan, ayat 2 A dan B dibuka lagi, bukan menunjukkan pribadi jika, ya kan, ada persetujuan dari yang bersangkutan. Yang kedua, jika untuk persyaratan menjadi pejabat publik itu terbuka. Jadi undang-undang itu tidak menutup diri, ya kan? Nah, dan lagi ini penting juga untuk diketahui oleh masyarakat dan sebagainya. Ada undang-undang lagi pasal 10 Undang-Undang nomor 31 2014. Itu namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selama ini kan Pak Egy Sujana TPUA itu kan melaporkan. Dari awal kan melaporkan. Itu dalam undang-undang itu, jika dilaporkan
maka pasal 2-nya ayat 2-nya menyatakan tidak boleh dilaporkan balik sebelum ini inkrah.